Halo semuanya, kembali lagi di episode Airtainment. Dan kali ini kita ada narasumber yang sangat spesial, yaitu Bu Dina. Thank you Bu for coming. Iya, sama-sama, makasih. Jadi kita tadi sini cuma ngobrol-ngobrol santuy aja sih. Tapi broader scope-nya tentang isu dan konflik di Timur Tengah. Nah, ini baru awal-awal tahun ini sampai sekarang ya, ini masih hot topic banget nih, kayak isu-isu di Iran versus Israel, terus Amerika juga rada-rada intervensi gitu kan ya. Apalagi akhir-akhir ini yang WNI diculik ya. Iya, itu baru Israel banget tuh yang tuh. di flotilla. Itu langsung aja nih Bu ya. Iya, oke. Aku pengen kita ke, I guess, ke awal-awalnya mungkin kenapa ini bisa jadi se-hektik ini. Ada hubungannya nggak sih dengan misalnya kayak teror attack di 2001, terus akhirnya kayak Amerika nyerang invasi ke Iran, terus sampai akhirnya ke sekarang gitu. Oke, ya, umumnya banyak orang itu menganalisis itu parsial. Jadi misalnya konflik Iran versus Amerika, ini kenapa nih? Oh, masalah nuklir misalnya gitu. Terus kenapa kok Amerika Serikat ini ya melarang Iran membangun teknologi nuklir? Ya kan demi keamanan regional misalnya kayak gitu kan. Nah, kemudian juga Israel kenapa kok menyerang Iran? Sama, ya kalau Iran punya nuklir, Iran tuh selama ini mengancam Israel. Jadi nuklirnya Iran itu ancaman buat Israel. Selalu seperti itu, kayak terpisah-pisah gitu ya. Seolah antara Iran versus Israel dan Amerika itu satu kasus gitu kan. Palestina kasus yang berbeda lagi. Kemudian tadi 911 itu kasus yang berbeda lagi gitu ya. Nah, kalau kita di HI itu kita perlu melihat komprehensif, karena memang apa yang terjadi hari ini di Timur Tengah nggak bisa dilepaskan dari kasus-kasus global lainnya. Kalau dan akarnya kita harus cek. Makanya kalau saya terus akan mengingatkan bahwa ketika kita melihat aktor utamanya dari berbagai konflik global ini ya, itu adalah Amerika Serikat, kita perlu cek kebijakan luar negerinya apa ini gitu kan. Kenapa kok Amerika Serikat misalnya dengan dalih demokrasi menyerang Afghanistan di 2001, kemudian Irak di 2003 gitu ya, dan kemudian sekarang juga di 2026 itu kan Trump juga salah satu alasan yang dia sampaikan untuk menyerang Iran karena Iran itu tidak demokratis dan melanggar HAM katanya gitu kan. Nah, sekarang sebenarnya apakah ini alasan di permukaan saja dan kita menerima begitu saja, atau kita perlu menggali? Kalau menurut saya kita perlu gali. Nah, kalau kita lihat polanya, jadi cara kita menganalisis kebijakan luar negeri itu dengan melihat pola ya. Pola yang berulangnya apa? Itu kita akan lihat upaya-upaya intervensi Amerika Serikat di berbagai negara, bukan cuma Timur Tengah. Biasanya ada kepentingan ekonomi dan biasanya juga ada ciri khas pemerintahan yang kemudian diintervensi itu biasanya pemerintahan yang melawan, yang tidak mau tunduk gitu ya. Nah, pola perlawanannya itu beda-beda. Misalnya contohnya kayak Venezuela sampai diculik. Presidennya Venezuela kok bisa presiden diculik gitu kan. Terus itu kan sebenarnya karena Venezuela melakukan perlawanan ekonomi ya. Artinya misalnya tidak mau menyerahkan minyak dan gasnya ke Amerika secara begitu saja gitu ya. Dan kemudian misalnya Venezuela ternyata berbaik-baik sama Iran misalnya kayak gitu, dan melakukan hubungan ekonomi yang erat. Nah, itu pertama itu indikasinya. Yang kedua, kalau kita lihat Iran juga seperti itu. Ya, Iran itu juga nggak mau nurut juga karena dan itu bahkan sejak pernah di tahun 1953 Iran itu menasionalisasi minyaknya. Itu langsung dikudeta waktu itu kan Perdana Menterinya. Nah, sekarang juga Iran itu tidak mau nurut sama Amerika dari banyak hal ya. Pertama, minyak udah jelas. Kemudian yang kedua tuh nuklir. Sebenarnya jadi kan kata Menlu Iran tuh, kita tuh untuk masalah nuklir itu bukan masalah
penghentian uranium, tapi masalah kedaulatan. Kok bisa kami diatur-atur sama negara lain? Iya. Ya kan? Iya, Mau betul. berapa persen kita memperkaya uranium, ya itu urusan kami sesuai dengan aturan NPT gitu loh. Iya, Nah, jadi itu alasan yang kedua, tapi sebenarnya yang menurut saya paling penting itu sebenarnya alasan ketiga, yaitu faktor Israel. Nah, kita cek lagi kebijakan luar negeri Amerika itu apa ininya ya, apa visi misinya gitu. Iya. Antara lain adalah menjaga keamanan Israel. Dan itu saya pikir justru yang paling mendapatkan porsi besar ya. Kita lihat bagaimana perang terakhir ini yang belum selesai ini, itu Trump kan kelihatan sekali mengambil kebijakan yang tidak disetujui kan sama orang dalamnya Amerika Iya, ya. iya. Kan CIA bilang enggak, jangan serang Iran. Terus Pentagonnya bilang jangan serang Iran. Iya. Ya kan? Terus presiden-presiden sebelumnya itu juga pada ngomong, iya dulu kita juga dibujuk-bujuk sama Israel untuk nyerang Iran, kami nggak mau. Nah, sekarang Trump itu ngomong gini, iya waktu itu saya menerima informasi dari Kushner, mantunya sendiri, sama siapa ya satu lagi yang Witkoff. Witkoff tuh temennya, sesama pengusaha real estate gitu. Nah, dua orang ini juga pendukung Israel banget gitu. Artinya kebijakan luar negeri Amerika Serikat itu betul-betul pro Israel ya. Iya. Sehingga ya akhirnya yang terjadi hari ini. Jadi kita kalau mau menganalisis situasinya itu kita perlu ngeliat akarnya. Oh, berarti kan kalau kayak gini akarnya Israel ya. Nah, baru kemudian panah-panahnya tuh jelas, misalnya banyak juga yang memprotes memotret bahwa Iran tuh musuhan sama Saudi karena mazhabnya misalnya gitu ya. Syiah Sunni itu Iya, ya. seolah-olah itu masalahnya. Padahal sebenarnya kalau kita cek loh kan tadi itu kita kayak bikin web gitu ya. Ini panahnya kemana-kemana gitu loh. Akarnya tuh di Israel. Kenapa kok akarnya di Israel? Coba Amerika Serikat kan bikin pangkalan militer di Timur Tengah banyak ya. Banyak. Ada berapa tuh, belasan lah ya. Sebenarnya tujuannya untuk melindungi negara-negara Arab ini atau melindungi Israel? Jawabannya apa? Israel pasti ya. Iya. Biasanya kalau nggak salah tuh pas awal-awal perang Iran, retaliasi dari Iran kan buat nyerang-nyerang pangkalan-pangkalan Amerika juga kan di negara Arab ini ya. Jadi kan berarti kan sebenarnya Iran tuh bukan menyerang Saudinya kan, bukan menyerang Qatar atau bukan menyerang UAE sebagai negara kan, tapi kan ada pangkalannya gitu. Betul. Nah, pangkalannya itu dibangun karena apa ya? Demi melindungi Israel. Makanya kan kalau secara state sih belum pada protes ya itu negara-negara Arab, tapi kayak pengamat politik atau mantan menteri itu udah ngomong, ya kita ini dulu bikin pangkalan militer katanya dijanjiin buat melindungi kita, ternyata buat melindungi Israel gitu kan. Iya. Aku mau nanya Bu, tadi Ibu sempat bilang kalau untuk menganalisis Timur Tengah ini perlu secara komprehensif. Nah, bisa nggak kalau kita misalnya melihat dari sejarah? Kan di Palestina ada sejarahnya mereka dijajah, di Iran ada sejarahnya mereka tuh dikudeta. Nah, bisa nggak dari sejarah tuh kayak menjelaskan mengapa Timur Tengah tuh terjadi seperti sekarang? Oh iya, penting banget tuh sejarah ya. Jadi kita nggak bisa menganalisis situasi hari ini sepotong hari ini aja gitu ya. Harus mundur terus supaya kita bisa dengan tepat melihat akarnya gitu kan. Nah, kalau secara sejarah, kalau misalnya baca bukunya Heinebus itu yang International Politics in Middle East, itu kan dia menyatakan bahwa ini negara-negara Timur Tengah umumnya istilahnya ya inferior lah terhadap Amerika Serikat, terhadap kekuatan Barat. Kenapa? Karena memang negara-negara Timur Tengah itu terbentuknya secara arbitrer. Di situ istilahnya gitu, arbitrer itu artinya terbentuk suka-sukanya Inggris dan Prancis. Nah, jadi misal batas wilayahnya, makanya kita lihat itu negara Teluk tuh kan kecil-kecil ya, Bahrain, Kuwait gitu kan, negara-negara kecil. Kenapa harus jadi negara? Kenapa nggak bergabung misalnya sama negara sebelahannya gitu ya? Kemudian kita lihat bagaimana Libanon, terus Suriah, Palestina itu juga terpisah-pisah gitu kan. Itu semuanya yang menetapkan dulu adalah Inggris sama Prancis sebagai pemenang Perang Dunia satu gitu. Nah, karena sejak awal itu sudah inferior, artinya sudah
ini loh kamu batasnya ini gitu kan, nanti pemimpinnya atau rajanya siapa itu juga diinstall oleh kekuatan Inggris sama Perancis ini. Ya sampai sekarang mereka inferior kan, nggak berani mengambil kebijakan luar negeri yang yang sebenarnya harusnya kan kalau secara teori kebijakan luar negeri itu untuk kepentingan nasional kan, kepentingan rakyat sendiri. Nah sekarang contohnya nih, Uni Emirat Arab itu atau ya negara-negara Arab itu rugi nggak dengan perang ini? Secara ekonomi. Secara ekonomi mungkin kalau aku tahu dari Dubai kali, UAE kan mungkin pasar terbesar mereka itu turis-turis yang datang. Mungkin semenjak perang Iran Israel ini mungkin orang-orang kurang gitu loh ke UAE gitu. Iya, siapa yang mau jadi turis nanti tertahan di bandara pulang nggak bisa pulang kan? Tapi secara ekonomi tuh rugi lah ya. Terus juga minyak Selat Hormuz kan minyaknya nggak bisa lewat lagi sekarang kan. Artinya perdagangan minyak terhambat, berarti kan kerugian ya. Bahkan misalnya kayak Qatar itu sampai dia hentikan tuh kilang minyak dan gasnya. Kenapa? Kalau berproduksi terus kan berarti harus disimpan. Sebenarnya penyimpannya udah penuh kan, harusnya disimpan, disalurkan kan lewat Selat Hormuz. Masa Selat Hormuznya masih terblokade sampai sekarang. Nah, logikanya kalau mereka memperjuangkan kepentingan nasional sendiri, sebenarnya adalah ya sudah tutup itu pangkalan militer kan? Kan dari pihak Iran cuma yang diminta tutup pangkalan militer, jangan lagi dukung Amerika Serikat. Kita buka nih selatnya kan gitu. Betul. Tapi kan mereka nggak bisa itu, atau belum bisa untuk bersuara demi negara mereka sendiri gitu. Mungkin negara-negara yang ada pangkalan militer Amerikanya juga ketergantungan kali ya terhadap Amerika. Ketergantungan, saya pikir coba kalau pakai logika nih, kan mereka tuh kaya raya. Iya, betul. Jadi sebenarnya siapa yang bergantung sama siapa coba, harusnya mah logikanya. Iya. Sebenarnya yang bergantung Amerika kan. Gini, senjata-senjata negara Teluk itu kan impornya dari Amerika. Dan Amerika butuh pasar kan gitu sebenarnya. Tapi berarti di sini kalau menurut saya sih tesisnya Heinebus itu benar. Dia tuh inferior. Sebenarnya kalau dia berani, dia bisa sebenarnya nggak butuh-butuh amat Amerika gitu. Dia bisa beli senjata dari Cina, beli senjata dari Rusia misalnya kayak gitu. Atau dari Iran misalnya, drone-dronenya Iran itu kan canggih-canggih. Jadi sebenarnya negara-negara ini tuh ada power within-nya, tapi mereka belum sadar diri aja gitu ya. Betul, ya masih ada ketakutan gitu ya untuk melakukan perlawanan. Mungkin yang udah sadar diri itu cuma berarti Iran doang berarti ya. Iran, saya pikir terus Qatar udah mulai bergeser sih. Makanya kan nggak ada lagi kan serangan ke Qatar, nggak ada. Karena dari serangan dari Qatar ke Iran juga nggak ada. Artinya Qatar juga sudah meskipun nggak secara terbuka, saya pikir udah kayak jangan pakai lagi nih pangkalan militer buat nyerang Iran gitu ya. Tapi kira-kira kenapa ya, kalau kita lihat di term yang tahun 2016 sampai 2019 ya, kalau nggak salah Trump tuh, apa 2020 tuh, itu kan dia nggak pernah dia kan ada yang bilang dia tuh fokusnya ekonomi, bisnis dan lain-lain, tapi kenapa sekarang dia tiba-tiba jadi agresif untuk pergerakan militer di mana-mana, di nangkep Maduro dan lain-lain, kenapa itu kira-kira? Kalau saya pikir ini ya, kan kita harus cek kondisi politik di Amerika Serikat. Jadi saya pikir Trump ini kayak dia di tengah-tengah, terus ditarik kiri, ditarik kanan. Oleh siapa? Ditarik oleh kelompok-kelompok yang mengambil keuntungan dari perang. Misalnya perusahaan senjata, terus perusahaan minyak. Harga minyak ketika naik, memang rakyat Amerika jadi korban nih. BBM yang pada naik kan? Tapi kan yang untung siapa? Perusahaan minyak juga. Perusahaan minyaknya Amerika juga gitu loh. Jadi ada yang mengambil keuntungan dari perang itu. Terus juga kelompok-kelompok neokon ya, yang pengennya Amerika itu benar-benar menjadi hegemon terus gitu. Jadi memang pengen mempertahankan hegemon. Jadi secara ideologi gitu ya, secara ideologi pokoknya Amerika itu harus berkuasa gitu. Tapi ada pihak yang pengennya menghentikan perang. Ya misalnya ya rakyat kecil pasti pengennya perang berhenti kan. Terus ada misalnya politisi. Misalnya kalau politisi itu kalau perang terus-terusan mereka susah nih nanti di pemilu kan. Nah gitu, nanti apalagi Republikan nih sekarang kan yang ketar-ketir tuh. Nah, di antara dua pihak yang tarik-menarik ini, Trump itu kayaknya masih tekanannya lebih besar dari yang pemilik uang besar ini. Jadi kayak
terusin perang gitu. Iya, iya. Soalnya kan memang politik di Amerika itu butuh uang ya. Apa? Ya, memang untuk apa sih kampanye dan lain-lain itu butuh dana yang sangat besar, dan ini menariknya tuh kalau menurut saya itu tuh terbuka ya. Artinya ini bukan data yang disembunyiin. Orang udah tahu aja nih siapa donaturnya Trump, siapa kayak gitu. Biar kita lebih paham dengan Timur Tengah itu gimana? Yang tadi udah disebut tuh, sejarah tuh penting. Sejarah tuh penting. Kenapa kok bisa Timur Tengah jadi Timur Tengah kayak sekarang ya? Gimana sih kok bisa jadi negara-negara ini gitu kan? Nah, berarti kan ya perlu membaca sejarah itu ya. Dan kemudian juga saya pikir dari sisi bahwa kita perlu objektif juga ya. Kita perlu melepaskan diri dari isu-isu yang sifatnya ingin mengadu domba gitu ya. Misalnya kayak tadi itu ya, ini Iran sama Saudi itu kan musuhan karena agama misalnya gitu kan. Kita tuh harus jadi gini, mau atas kadang-kadang memang ada permusuhan itu karena agama. Tapi biasanya kalau dicek akarnya, agama tuh hanya alatnya aja gitu kan. Ujungnya pasti digali pasti perebutan wilayah, power, sumber daya alam kayak gitu kan. Nah, jadi kesadaran bahwa ini ada perebutan power itu juga penting juga, supaya kita nggak mudah diadu domba gitu ya, atau dikasih narasi-narasi hoax tentang situasi. Karena memang ini kan seolah-olah nih sesama negara muslim nih yang berperang gitu loh. Padahal kan tadi tadi kita juga sudah bahas, ini tuh semuanya akarnya balik lagi ke Israel ya. Jadi Israel itu memang ingin terus melakukan pendudukan ke Palestina, dan dia dibantu oleh Amerika. Nah, urutannya sebenarnya gitu. Jadi Israel ingin menduduki Palestina dan ingin memperluas wilayahnya. Jadi Palestina tuh secara keseluruhan pengennya jadi negara Israel. Kan ada istilahnya Israel Raya gitu ya, pengennya semua jadi Israel gitu. Nah, untuk mencapai tujuan itu, Israel dibantu oleh Amerika. Nah, Amerika untuk menjaga keamanan Israel butuh bantuan negara-negara teluk, makanya bikin pangkalan militer kan. Tapi ada yang berusaha melawan nih, siapa? Iran. Iran tuh awalnya melawan lewat apa istilahnya, aliansi ya. Sering orang menyebutnya proxy, tapi saya nggak setuju kalau proxy. Kalau proxy itu berarti dia menerima perintah full, ya. Tapi kan kita lihat misalnya kayak Hamas itu kan nggak menerima perintah dari Iran kan, ya, tapi dibantu betul sama Iran gitu kan, persenjataannya, teknologi senjata. Terus Hizbullah juga dia dibantu juga persenjataannya oleh Iran, tapi tidak menerima perintah kamu harus ini harus enggak. Jadi itu lebih tepat istilahnya aliansi bukan proxy. Nah, selama ini Iran tuh ngebantuin ini nih yang lagi perang sama Israel, jadi nggak dia langsung berperang gitu kan. Nah, sekarang berarti kan ini buat Amerika Serikat dan Israel nih, Iran ini masalah besar nih gitu, harus digulingkan nih pemerintahnya gitu kan. Makanya diserang. Nah, kalau kita lihat bagaimana di hari pertama itu, di 28 Februari itu, Trump itu kan ngomong alasan ini serangan ke Iran ya, antara lain tadi HAM, nuklir, demokrasi. Tapi ada satu lagi, Iran itu mendukung kelompok-kelompok teroris di kawasan katanya gitu. Maksudnya itu adalah kelompok-kelompok perjuang Palestina gitu, atau pejuang di Lebanon yang melawan Israel gitu. Kalau buat mereka itu disebutnya teroris gitu kan. Makanya kita pun juga perlu kritis juga. Pelabelan teroris itu sebenarnya apa? Kalau dia itu bergerak di sebuah negara yang memang sudah berdaulat, negara merdeka, misalnya kayak ISIS di Indonesia, ya teroris lah. Kita udah merdeka, udah punya aturan hukum. Terus tiba-tiba ada yang pengen bikin negara Islam ya, khilafah gitu ya. Dan itu dengan melakukan kekerasan ya, itu namanya teroris kan. Tapi kalau ini ada di sebuah negara, wilayah di mana dia dijajah, berarti dia sedang membela tanah airnya ya, dia sedang memperjuangkan kemerdekaan, dan itu ada hukum internasional loh yang melindungi. Ya, resolusi PBB nomor 37/43 tahun 1982. Itu isinya bangsa yang sedang diduduki atau sedang dijajah oleh kekuatan lain atau pihak lain itu berhak untuk melawan, baik dengan cara apapun ya, termasuk dengan perlawanan bersenjata.
artinya perlawanan atau perjuangan kemerdekaan itu sah menurut hukum internasional. Nggak bisa tiba-tiba dibilang teroris gitu kan. Nah sekarang itu yang kalau kita hubungkan sama global sumut flotilla itu kan, kan kata Israel, ya ini kan orang-orang yang mau ngebantuin teroris katanya gitu. Makanya kami tangkepin karena mereka berusaha berusaha membujuk dunia untuk menerima narasi bahwa orang-orang Gaza ini yang berperang, yang angkat senjata untuk melawan Israel itu adalah teroris. Nah, yang ngebantuin yang sumut flotilla ini berarti kan ngebantuin teroris kata Israel. Nah, kita harus kritis di sini gitu kan. Orang mau menyampaikan bantuan kemanusiaan kok, ya kenapa disebut mendukung teroris? Dan seharusnya nanya lagi, kenapa sih kok harus ada bantuan kemanusiaan lewat kapal? Emang ada apa di sana? Nah, ada apa di jalan biasanya gitu ya? Iya, kan lebih gampang lewat mana itu Mesir kan, Rafah dibuka. Nah sekarang harusnya kan dipertanyakan nih. Oh ternyata akhirnya dengan mempertanyakan pasti akan dapat jawaban. Oh pintu gerbang Rafahnya ditutup sama siapa? Sama Israel. Nah gitu kan. Jadi kita nggak berhenti di sesuatu yang parsial gitu. Cek lagi gitu. Apa sih akarnya gitu. Terus kalau nggak salah juga Israel tuh kerjasama bukan cuma Amerika tapi sama negara-negara Timur Tengah juga ada ya. Kalau nggak salah sama Mesir cukup dekat nggak sih? Iya, justru itu tadi ya. Jadi negara-negara banyak negara yang cenderung tidak berani melakukan perlawanan ke Amerika, ya. Sementara Amerika Serikat kan mendukung Israel. Contohnya Mesir. Mesir itu penerima bantuan militer terbesar Amerika setelah Israel. Kebayangkan Mesir kan berarti nggak berani melawan Amerika kan? Nah, ketika Amerika bilang, oh jangan ganggu Israel, ya itulah yang dilakukan oleh Mesir. Karena nggak berani tadi ya, dapat uang banyak dari Amerika loh, gitu kan. Makanya itu perbatasan Rafah itu kan perbatasan antara Mesir sama Gaza kan. Makanya ditutup, sehingga sekarang orang Gaza sampai, kan PBB juga udah bilang ini udah sampai kategori kelaparan kan, famine kan. Karena apa? Karena makanan yang masuk tuh benar-benar ditutup, nggak bisa, ya boleh masuk tapi nggak cukup untuk 2 juta orang itu ya. Jadi sehari itu paling cuma berapa truk yang boleh masuk dan nggak cukup buat mereka. Tapi itu emang rada bisa dibilang gila sih, kayak masa humanitarian aid aja nggak diboleh masuk dan dibilang itu malah bantuin teroris. Padahal kan yang aku nonton yang di flotilla itu mereka bilang di radio kalau mereka ini mau ngirim humanitarian aid dan ada dokter profesional, tapi tetap jadi hadang dan gila sih. Dan video yang beredar kan sekarang yang terbaru itu kan mereka tuh diikat tangannya, terus disuruh bersujud gitu, terus bahkan ada yang dipukul kayak gitu kan. Itu kan melanggar hukum humaniter internasional ya. Warga sipil dalam kondisi perang itu nggak boleh mendapatkan kekerasan seperti itu, nggak boleh ditawan semena-mena seperti itu gitu. Tapi tuh yang aku lihat tuh dari Israel sendiri, mereka tuh nggak ada kayak upaya buat mengumpat, buat kayak hide video-video itu loh Bu. Mereka tuh kayak secara terang-terangan, kayak mereka tuh bangga mereka lakuin ini ke orang-orang sipil gitu loh. Iya, gimana ya? Saya pikir ada 2 alasan di sini. Yang pertama itu untuk pesan ke audiens mereka sendiri. Kan contohnya yang video yang terbaru itu kan si Menteri Keamanannya ya, si Ben Gvir itu. Dia kan untuk nunjukin ke audiens di dalam negeri, ini loh aku tuh kuat, aku tuh ngejagain keamanannya kalian gitu loh. Jadi supaya citranya lebih besar lagi untuk dalam negeri, untuk kepentingan pemilu dan lain-lain gitu ya. Nah untuk publik di luar negeri, menurut saya ini adalah bentuk arogansi ya. Mereka tuh sangat percaya diri, Israelnya sangat percaya diri, nggak akan ada yang bisa menghukum. Dan kalau kita ingat project flotilla ini itu tuh udah lama loh, minimalnya 2010 tuh sudah ada, sebelumnya juga sudah ada. Jadi Gaza itu kan diblokade sejak 2006. Ya, jadi bukan baru-baru ini aja. Nah, sejak 2006 itu memang sudah minim makanan, tapi nggak sampai kelaparan ya. Tapi jadi Israel tuh kayak mengukur gitu loh. Jadi sampai ke tahap gizi minimal banget gitu. Boleh lewat tapi minimal banget gitu.
Nah, kemudian aktivis-aktivis internasional tuh sejak dulu tuh udah berusaha ngirim lewat laut, tapi diusir lagi. Bahkan di 2010 itu sampai si tentara Israelnya tuh masuk ke kapal, namanya kapalnya Mavi Marmara, itu sampai ada minimalnya 10 orang Turki dibunuh di atas kapal itu, Di atas ditembakin. kapal itu. Heeh. Plus beberapa warga negara lain gitu kan. Nah, tapi kan itu pun nggak pernah dihukum ya. Ya. Israelnya nggak pernah dihukum. Iya. Terus nanti ditangkap lagi. Artinya Israel itu menurut saya sudah pada posisi dia yakin sekali gak akan ada hukuman buat dia gitu loh. Foreign policy Indonesia mau kemana sih dengan Israel sih, Bu? Ya, memang ini memprihatinkan ya. Dalam beberapa waktu terakhir itu kelihatan nada diplomatik kita itu semakin lembut gitu ya, semakin berhati-hati ketika menyikapi Amerika Serikat dan Israel. Contohnya ketika Amerika Serikat menyerang Iran, itu pernyataan di tweetnya Kemenlu itu kan meminta semua pihak untuk menahan diri. Ya lah kan ini sebentar ya, ini kan Iran diserang gitu terus dan dia berhak untuk melawan kan, jadi harus menahan diri, bukan semua pihak, tapi Amerika kan, Amerika sudah melanggar piagam PBB, nggak boleh kan menyerang negara berdaulat, harusnya itu yang dinyatakan, bukan bersikap netral di tengah-tengah, meminta semua pihak menahan diri kayak gitu kan. Terus juga misalnya ada pernyataan Israel harus dijaga keamanannya gitu. Perdamaian baru akan terwujud kalau Israel dijaga keselamatannya. Nah, ini menunjukkan ada pergeseran paradigma melihat Israel itu sebenarnya posisinya di Palestina itu apa. Kalau selama ini dulu kita firm posisi Israel di Palestina itu melakukan penjajahan, pendudukan, occupation. Dan secara resmi pun dokumen-dokumen PBB itu juga menyebut occupation. Ya. Nah, kalau sudah firm bahwa ini occupation, artinya yang harus dijaga keamanannya bukan occupier kan, bukan si penjajah dong. Yang harus dijaga keamanannya adalah pihak yang diduduki, pihak yang dijajah sesuai dengan Konvensi Jenewa. Nah, artinya gini, paradigma itu penting ketika mau membuat pernyataan-pernyataan. Adalah orang-orang yang sebut mereka apolitical gitu ya. Mereka nggak mau involve langsung dengan politik. Justru itu lebih harmful. Harusnya kita sebagai ya, walaupun kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu lah, it's better for us to speak out about what's happening in ya Palestina, di Iran gitu-gitu. Nah, itu kan ada di pelajaran kebijakan mata kuliah kebijakan luar negeri. Ya, coba nih. Coba di sebuah negara demokrasi, apa determinan kebijakan luar negeri? Ada 4, inget nggak? jadi kayak kelas ya. Ya. Berat nih, berat. Ya. Jadi ada 4 determinan kebijakan luar negeri. Jadi apa yang menyebabkan sebuah kebijakan keluar? Kalau di sebuah negara demokrasi, kalau di negara monarki ya udahlah, rajanya pengen apa kayak gitu ya. Tapi kalau negara demokrasi ada 4. Yang pertama itu kelompok kepentingan, kedua transnational corporation, ketiga opini publik, keempat gerakan massa. Artinya ini nih, pemerintah di tengah-tengah, ada 4 ini kan. Nah, siapa yang lebih kuat mempengaruhi pemerintah? Nah, selama ini mungkin ya transnational corporation karena dia ada investasi, ada uangnya besar, mungkin ini yang lebih mempengaruhi pemerintah. Contohnya Amerika Serikat ya. Amerika Serikat kenapa sih kok malah menyerang Iran, akhirnya rugi sendiri gitu ya, maksudnya rakyat kecilnya. Ya karena kemungkinan besar karena transnational corporation-nya lebih kuat gitu kan, mempengaruhi Trump gitu. Nah, tapi kan kita berarti bisa bergerak di opini publik ya. Artinya kita bisa kok artinya ketika kita bersuara itu sebenarnya secara teori bisa mempengaruhi kebijakan luar negeri di negara manapun ya, asal demokrasi gitu kan. Ya asal nggak dibungkam ya. Mungkin ke depannya ya, in the next maybe 20 years or so, bisa kelihatan sih the shift in, bahkan dunia ini akan kiblatnya lebih ke Rusia, Cina gitu kan, dibandingin Amerika. Walaupun like dollar is king kan katanya, cuman bisa jadi popularitasnya si Amerika turun terus. Kalau Amerika ini tetap bikin kebijakan yang merugikan rakyatnya sendiri sih gitu ya. Karena I don't know, like I'm glad that Americans are waking up, kayak kok taxpayer kita
dipakai malah buat perang-perang terus, mana buat rakyatnya gitu kan. Terus juga untungnya di Amerika tuh kalau any politician tuh kan transparan ya, lihat fundingnya dan fundingnya itu kan dari bisa dibilang AIPAC yang itu. Jadi mungkin ada like great hope for the future of Americans adalah kayak mulai pada sadar, mulai pada realize that this is not right gitu kan. Dan aku berharap juga semoga Indonesia juga bisa lebih sadar lagi gitu ke depannya kayak oh kita salah nih untuk sebagai negara Indonesia, kok stance kita di isu ini kayak begini, seharusnya nggak gini gitu loh. Iya. Iya betul sekali. Saya pikir itu harapan yang sangat logis ya melihat perkembangan akhir-akhir ini. Dan betul sekali saya setuju soal posisi Indonesia. Ketika trennya sudah kelihatan jelas ini Amerika declining. Amerika tuh kan sepaket sama Israel, berarti kan Israel juga declining juga. Dan muncul kekuatan-kekuatan baru. Ya harusnya Indonesia juga lebih berani lah gitu, nggak usah takut-takut lagi gitu ya. Terus juga tadi dolar itu sebenarnya juga semakin melemah dari sisi negara-negara sudah berani untuk tidak pakai dolar ketika berdagang sama mereka lah gitu ya. Nah itu juga kalau kita memikirkan tren ini harusnya secara strategis kita juga mengambil posisi yang lebih berani lagi gitu ya. Jangan seperti sekarang deh. Oke. Gimana Win? Aman? Aman cukup. Oke. Thank you for today Bu. It was such a great talk and nggak nyangka sih ini seru banget ya ngobrol tentang ini itu. Dari Timur Tengah ke Iran, Israel, Amerika, terus bahkan ada sedikit-sedikit Indonya gitu ya. Iya, sama-sama terima kasih, senang bisa ngobrol. Ya, terima kasih Bu. Oke.